فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sampai di hadis yang ke-90 berkaitan dengan hadis-hadis pendek seputar masawiul akhlak, akhlak-akhlak yang buruk yang wajib ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Sekarang kita masuk pada 10 hadis berikutnya berkaitan dengan al-libas. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala al-ahadithul qisar fil libas. Hadis-hadis pendek terkait pakaian, di mana perkara pakaian ikhwani fillah termasuk perkara yang Islam memberikan perhatian sangat kuat. Bagaimana tidak? Karena perkara pakaian ini di antara hal yang diupayakan oleh iblis semenjak awal untuk bisa terlepas dari Adam dan keseluruhan anak keturunannya. Perhatikan bagaimana kisah dia menggoda Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam beserta istrinya Hawa dengan berbagai macam tipu muslihat, berbagai macam rayuan, sehingga akhirnya Hawa tergoda, kemudian berakibat juga terjatuhnya Adam dalam larangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hukum dengan apa? Tersingkapnya aurat keduanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan hal tersebut dalam surat Al-A'raf. Man ya'ti bil ayah. Nah, barakallahu fikum. Fa akala minha fabadat lahumma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Sebelumnya mereka diberi pakaian surga. Kemudian makan dari buah yang dilarang tersebut, maka nampaklah aurat keduanya. Dan maka mereka berdua pun serta-merta berupaya untuk menutupi auratnya dengan daun-daun surga. Oleh karena itulah qanifillah, jangan sampai seorang muslim meremehkan namanya perkara pakaian. Kenapa? Karena tersingkapnya aurat seorang muslim ataupun muslimah di antara target yang diupayakan oleh syaitan. Nah, ketika pakaian sudah tidak lagi berfungsi sebagai penutup aurat, disitulah syaitan memenangkan peperangan. Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan nikmat pakaian. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak Adam, sungguh telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian pakaian. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Untuk apa? Fungsi dari pakaian yang paling pokok, iwari sawatikum. Ini fungsi pakaian yang pertama. Iwari sawatikum, untuk apa? Untuk menutup aurat kalian. Kemudian fungsi yang kedua, warisha, dan sebagai perhiasan, sebagai hiasan untuk kalian. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita tentang nikmat pakaian dan juga beritahu kita tentang dua fungsi pokok pakaian. Makanya seorang ketika berpakaian berupaya untuk mewujudkan kedua-duanya. Menutup aurat dan apa? Dan menghiasi kita. Menghiasi orang yang memakainya. Makanya nanti akan kita bahas bimbingan syariat untuk apa? Menjaga kebaikannya, menjaga kebersihannya. Kenapa? Karena selain menutup aurat juga warisha, sebagai hias. Walibasut taqwa dzalika khair, dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bimbingkan pakaian yang paling terbaik. Pakaian yang paling utama adalah pakaian ketakwaan. Maksudnya apa? Takwa diibaratkan sebagai pakaian dikarenakan takwa dituntut untuk melingkupi kita, menjadi sesuatu yang menjaga kehormatan kita, ketakwaan itu, dan juga memperindah seorang hamba. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Dan itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu mengambil pelajaran. Kemudian diingatkan lagi, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Ini yang banyak manusia lalai. Wahai bani Adam, jangan sampai syaitan memfitnah kalian, yaitu menggoda kalian dan menjerumuskan kalian dalam keharaman sebagaimana dulu bapak kalian Adam telah tergoda olehnya, sehingga keduanya keluar dari surga. La yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Jangan sampai kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana syaitan telah menjadikan bapak kalian, orang tua kalian yaitu Adam dan Hawa, keluar dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma, tercabut, yaitu terlepas dari keduanya pakaian keduanya. Liyuriyahuma sawatihima, untuk menjadi terlihat aurat keduanya. Siapa yang mengupayakan ini, Fadil? Yang mengupayakan terlepasnya pakaian dari Adam dan Hawa? Syaitan. Nah, baik. Makanya dari masa ke masa kita melihat, akhwanifillah, banyak manusia yang mereka terperosok dalam godaan syaitan ini. Di antara target syaitan adalah untuk bisa aurat-aurat manusia ini tidak tertutup. Ini syahid di antara syahid terpenting dari ayat. Nah, untuk bisa terlepas dari mereka pakaian-pakaian. Oleh karena itulah seorang muslim maupun muslimah hendaknya betul-betul menjaga nikmat pakaian ini dan betul-betul menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam berpakaian, tidak menuruti apa-apa yang datang dari syaitan, baik dari kalangan jin maupun manusia yang mengupayakan kita untuk terlihat auratnya. Ini penting. Makanya kalau kita perhatikan bimbingan syariat dalam masalah pakaian lengkap. Para wanita dibimbing pakaiannya mereka untuk menutup auratnya.
Demikian pula para laki-laki dibimbing untuk berpakaian dengan pakaian yang sesuai dengan syariat. Baik. Dan kita ambil satu hadis, salah satu kaidah pokok dalam berpakaian. Qala wafaqahu Allah Ta'ala babul haqqi 'ala tajammuli wa tahsinil libas. Bab dorongan untuk berhias dan memperbagus pakaian. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha jamilun yuhibbul jamal, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu jamil. Dan Al-Jamil termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Naam. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha indah, zat yang maha bagus pada sifat-sifatnya, pada perbuatan-perbuatannya, pada ketetapan-ketetapannya, juga pada zatnya. Allah Subhanahu wa taala Jamil, zat yang maha bagus, maha indah. Yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan. Naam. Hadis ini akhwani fillah merupakan potongan akhir dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam kalbunya itu ada seberat zarrah berupa kesombongan. Kemudian seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Wahai Rasulullah, seorang laki-laki suka untuk dia pakaiannya bagus dan sandalnya bagus. Apakah ini termasuk kesombongan? Karena terkadang muncul pada benak manusia ketika seorang berpenampilan bagus, berpenampilan baik, pakaiannya bagus, rapi, kemudian sandalnya juga bagus, ada orang mengatakan mungkin timbul sombong. Makanya ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan jawaban yang menjadi patokan kita semua, kawan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Berarti apa? Tidak ada tolak ukur bahwasanya sombong itu terkait pakaian bagus atau sandal bagus, bukan di situ. Kenapa? Karena ketika seorang memakai hal-hal yang baik, karena itu adalah indah dengan niatan untuk menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepadanya sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah, dan juga karena Allah mencintai keindahan, ini khair. Lalu kesombongan itu bagaimana apabila padanya kriteria setelahnya al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu hakikatnya adalah batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Berarti pada orang yang pakaiannya bagus, sandalnya bagus, bisa tidak terjatuh dalam kesombongan? Bisa. Ketika apa? Ketika dia pakai itu dan merendahkan temannya. Alah, kamu pakaiannya compang-camping, ini loh aku pakaiannya melipis, bagus. Ini sombong. Paham? Kesombongannya di situ. Tapi kalau zat pakaian yang bagus itu ketika dipakai dikatakan sombong? Tidak. Tapi masuk dalam kesombongan ketika apa? Dia merendahkan manusia. Dia mengangkat dirinya gara-gara pakaian tersebut, kemudian merendahkan yang lain yang dilihat pakaiannya, kondisinya di bawahnya. Ini yang harus dijauhi.
Adapun seorang memakainya karena suka dengan sesuatu yang indah, yang bagus, dorongannya karena Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan, maka ini termasuk perkara yang dituntut di dalam syariat kita. Baik. Lalu bagaimana kita mensinkronkan akhwanifillah hadis ini dengan hadis yang lain, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-badzadzatu minal iman. Demikian pula hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat bentuk kalian, harta kalian, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian, yaitu kalbu kalian dan amalan kalian. Nah, dengan dorongan untuk tajammul, untuk berhias yang baik, memakai pakaian yang bagus. Nah, dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Fawaid, bagus untuk kita baca. Kata beliau, wa faslun niza an yuqal al-jamalu fis surati wal libasi wal hay'ati thalathatu anwa', yaitu keindahan pada bentuk pakaian dan penampilan itu ada 3 macam. Minhu ma yuhmadu wa minhu ma yudhammu wa minhu ma la yata'allaqu bihi madhun wa la dham. Sebagiannya ada yang dipuji, kemudian sebagian lain ada yang dicela, dan sebagian yang lain ada yang tidak terkait padanya pujian maupun celaan. Berarti hukumnya 3. Dipuji, dicela, kemudian yang netral, tidak dipuji, tidak dicela, karena tidak ada kaitannya dengan pujian dan celaan pada hal itu. Terus yang terpuji bagaimana? Kata beliau, fal mahmudu minhu makana lillah wa ana ala ta'atillah. Yang terpuji yaitu sesuatu yang indah yang diwujudkan karena Allah dan membantu untuk menunaikan ketaatan kepada Allah. Demikian pula untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipuji. Kemudian juga wal istijabatu lahu kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatajammalu lil wufud. Dan juga sebagai upaya untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini Allah Maha indah, mencintai keindahan. Sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berhias, berusaha memakai pakaian terbaik yang beliau miliki ketika menyambut al-wufud, menyambut utusan-utusan yang datang. Wa huwa nadhiru libasi alatil harbi. Dan itu semisal dengan dengan memakai alat perang. Nah, semisal dengan memakai alat perang lil qital, untuk berperang. Dan juga semisal dengan memakai harir fil harbi. Nah, walibasil harir fil harbi wal khuyala'i fi fa inna dzalika mahmudun idza tadammana i'la'a kalimatillah.
wa nasri dinihi wa ghaidhi aduwihi wal madmumu minhu ma kana lid dunya. Jadi kalau dalam perang kita bergaya dengan musuh, kita menunjukkan keras kepada musuh, boleh enggak? Boleh. Karena kalau kita cengeng pas perang kok kita awanduk sama musuh, ini enggak pas. Ketika perang ya kita menunjukkan apa? Menunjukkan khuyala. Khuyala dalam peperangan yaitu gagah, menunjukkan perkasan, nantang musuh. Karena terkadang tantangan suara yang arogan ini bikin musuh keder, ya enggak? Kata Ibnul Qayyim, padanya sesuatu yang terpuji. Kenapa? Karena terkandung padanya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan untuk membela agamanya. Baik. Ini yang dipuji. Terus yang dicela yang bagaimana? Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wal madmum minhu makana lid dunya war riyasati wal fakhri wal khuyala. Yang dicela itu kalau untuk dunia belaka, sekedar untuk dunia gaya, biar trendy, biar keren, itu tok niatannya. Ini dicela atau dipuji? Dicela. Saya dicela. Riyasah untuk kepemimpinan, wal fakhr berbangga-bangga, wal khuyala untuk kesombongan, wa tawassuli ila syahwat, dan untuk apa? Untuk bisa menjadi sarana menunaikan syahwatnya. Wa an yakuna huwa ghayatul abdi wa aqsa matlabihi, dan yang dicela juga tatkala itu adalah apa? Tujuan seorang hamba dan yang menjadi puncak maksud hidupnya itu untuk itu tok. Ya pakai pakaian ya untuk itu saja, untuk dunia. Baik, maka ini dicela. Sebagaimana banyak manusia, akhwan, kata Ibnul Qayyim, fa inna katsiran min nufus laisa laha himmatun fi siwa dzalik. Karena banyak ya dari jiwa-jiwa itu tidak ada himmah, tidak ada semangat kecuali untuk itu. Banyak manusia dalam berpakaian, milih pakaian bagus. Mungkin apa? Jarang yang terbetik untuk apa? Masuk kategori pertama, ya kan? Pakai pakaian bagus, ya intinya biar keren. Biar apa? Biar nanti ini dan itu dari perkara-perkara dunia belaka. Tapi tidak ingat bahwasanya pakai pakaian bagus, apalagi misalnya aku santri, mas, untuk menunjukkan santri itu tidak kumuh, misalnya untuk apa? Menunjukkan seorang muslim itu tidak kumuh, pakaiannya bersih. Kita menunjukkan pakaian bersih ketika itu karena Allah, bernilai pahala tidak? Bernilai. Baik. Di sini terkadang yang banyak salah, misalnya kita kan harus zuhud, berarti pakaiannya yang dibikin jelek-jelek, disopekan, tidak benar. Allah Subhanahu wa taala saat ini berikan lebih dari yang terkadang dibutuhkan, ya. Dulu para sahabat punya pakaian paling satu. Dulu pada masa sahabat terkadang punya izar tok untuk nutup bagian bawah, bagian atasnya terbuka. Tidak setiap orang saat itu punya izar dan rida. Ketika yang dipunya ini sepasang, itu pun apa? Kalau mau dicuci tidak ada ganti. Maka sebagian sampai dalam biografinya apa? Ketika dicuci dia tidak hadir majelis Nabi SAW karena nunggu kering di rumah, ya kan? Itu kondisi pakaian pada masa dulu. Dan kita saat ini subhanallah, kemudian yang Allah Subhanahu wa taala berikan terkait pakaian luar biasa, yang seharusnya kita syukuri. Bentuk kesyukuran ketika dapat ya dirawat, ya kan? Dirawat, bukan apa? Setelah pakai dibelikan orang tua pakai pakaian bagus, pakaian yang bagus tidak dirawat. Kotor cuman sampir-sampirkan, habis itu kena hujan, habis itu jatuh, setelah itu sudah minta beli lagi. Ini tidak syukur namanya.
Taib dengan alasan innallaha jamilun yuhibbul jamal ini, nah minta yang bagus terus, salah dalam memahami. Ya, Taib banyak manusia ketika pakaian tadi hanya tujuannya dunia. Nah, wa amma ma la yuhmadu wa la yudham huwa ma khala an hadainil qasdaini wa tajarrada 'anil wasfain. Adapun yang sifatnya tidak dipuji, tidak pula dicela, yaitu yang terbebas dari apa? Dua tujuan tadi. Tidak ada niatan untuk memenuhi perintah Allah, untuk berhias, tidak ada niatan untuk menutup aurat, nah, tidak ada niatan untuk menunjukkan Islam ini ya mendorong untuk kebersihan. Pikirannya kita ikhwan ketika keluar dengan apa? Dengan sesuatu apa? Yang bagus, itu bukan syiar, itu cuma syiar. Nah, Taib. Nah, ini tafsir yang bagus dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kawan. Sehingga seorang ketika berpakaian memilih pakaian bagus, itu bisa bernilai bagaimana, bisa berpahala bagaimana. Dan sisi yang lain menghindar sejauh-jauhnya dari niatan-niatan yang karenanya seorang dicela, terutama niatan untuk menyombongkan diri, niatan untuk merendahkan yang lain, niatan untuk pamer. Ini semuanya niatan-niatan dicela. Baik. Nah, barakallahu fikum, nasallallahu taufiq wassadad, walhamdulillahi rabbil alamin.